Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang keragaman karakteristik individual peserta didik dan perkembangan masa remaja. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian keragaman karakteristik individual. Keragaman karakteristik atau ciri-ciri individual adalah keseluruhan perilaku dan kemampuan individu sebagai hasil pembawaan dan lingkungan, atau yang disebut dengan nature dan nurture. Nature dan nurture ini merupakan faktor yang mempengaruhi keragaman individual. Hal ini akan membentuk pola karakteristik perilaku yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Nah, peserta didik yang melakukan kegiatan belajar atau proses pendidikan disebut individu. Karena itu, dalam proses dan kegiatan belajar, peserta didik tidak bisa dilepaskan dari karakteristik, kemampuan, dan perilaku individualnya. Lanjut, karakteristik peserta didik. Menurut Reigelut, karakteristik peserta didik terbagi menjadi 4, yaitu pengetahuan, gaya belajar, minat, dan motivasi belajar. Nah, pengetahuan merupakan suatu intelektual yang dimiliki oleh peserta didik dan harus tetap dipertahankan untuk kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu gaya belajar. Gaya belajar peserta didik menjadi 3 tipe, yakni gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, minat. Minat adalah kecenderungan yang tepat untuk memperhatikan beberapa kegiatan. Minat merupakan suatu hal yang berpengaruh besar terhadap belajar peserta didik. Nah, karakteristik selanjutnya adalah motivasi belajar. Motivasi dalam proses pembelajaran sangat diperlukan untuk mendorong dan mendongkrak peserta didik agar dapat belajar dengan tekun serta bersemangat dalam merencanakan maupun melaksanakan sesuatu yang ada hubungannya dengan kegiatan belajar. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pada masa remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Secara biologis ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer dan seks sekunder. Tanda-tanda seks primer yaitu yang berhubungan langsung dengan organ seks seperti haid dan mimpi basah. Sementara tanda-tanda seks sekunder yaitu perubahan fisik yang terjadi pada remaja laki-laki dan perempuan. Sedangkan secara psikologis ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan, dan emosi yang labil atau tidak menentu. Jadi seringkali secara emosi remaja lebih sensitif seperti mudah menangis, cemas, frustasi, serta tertawa. Selanjutnya, masa remaja merupakan periode yang penting, yaitu perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada individu dan akan mempengaruhi pada periode selanjutnya. Perkembangan fisik dan mental yang cepat menuntut remaja untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, serta membentuk perilaku, nilai, serta sikap baru. Selanjutnya, perkembangan pada masa remaja. Pada masa remaja ditandai dengan adanya pertumbuhan fisik yang cepat. Kematangan organ reproduksi pada masa remaja membutuhkan upaya pemuasan dan jika tidak terbimbing oleh norma-norma dapat menjurus pada penyimpangan perilaku seksual. Jadi pada masa remaja perlu bimbingan khusus agar tidak terjerumus pada penyimpangan perilaku seksual. Perkembangan atau pertumbuhan anggota-anggota badan remaja kadang-kadang lebih cepat daripada perkembangan badan. Akibatnya, sebagian dari remaja mempunyai proporsi tubuh yang tidak seimbang. Secara umum, perubahan-perubahan fisik pada remaja laki-laki dan perempuan
yaitu yang pertama pada laki-laki terjadi pertumbuhan testis sekitar usia 10-13 tahun. Yang kedua, pertumbuhan rambut pada kemaluan usia antara 10-15 tahun. Tiga, pembesaran badan sekitar usia 10-16 tahun. Yang keempat, pembesaran pada kemaluan yaitu usia 11-14 tahun. Dan perubahan suara karena pertumbuhan pita suara. Jadi pada masa remaja laki-laki suara menjadi berat atau lebih besar dan tumbuh rambut di wajah dan ketiak, yaitu seperti tumbuh kumis maupun jenggot. Yang terakhir, kelenjar menghasilkan minyak dan keringat. Dan yang terjadi pada perempuan yaitu yang pertama, pertumbuhan payudara yaitu sekitar usia 3-8 tahun. Pertumbuhan rambut pada kemaluan usia sekitar 8-14 tahun. Pertumbuhan badan sekitar 9-14 tahun. Dan menstruasi sekitar 10-16 tahun. Dan terkadang usia 4 SD sudah mengalami menstruasi. Dan pertumbuhan pada bulu ketiak yaitu terjadi sekitar 2 tahun setelah terjadi pertumbuhan pada rambut di kemaluan. Dan yang terakhir, kelenjar menghasilkan minyak dan keringat. Begitu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman sekelompok saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fase-fase perkembangan masa remaja. Nah, fase-fase perkembangan masa remaja ini dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase remaja awal, fase remaja pertengahan, dan fase remaja akhir atau dewasa muda. Untuk fase remaja awal, dimulai di usia 10 tahun sampai 13 tahun. Selama tahap ini, anak-anak seringkali mulai tumbuh lebih cepat dan mengalami tahap awal pubertas. Baik anak laki-laki maupun perempuan akan mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan dan minat seksual yang meningkat. Mereka juga mulai memperhatikan perubahan tubuh lainnya, termasuk pertumbuhan rambut di bawah lengan dan di dekat alat kelamin, perkembangan payudara pada anak perempuan, dan pembesaran testis pada anak laki-laki. Untuk yang kedua yaitu fase remaja pertengahan, terjadi di usia 14 tahun sampai 17 tahun. Perubahan fisik dari pubertas berlanjut selama masa remaja pertengahan. Untuk anak laki-laki, perubahan suara akan mulai terjadi di mana suara akan terdengar lebih berat. Selain itu, jerawat juga terlihat sudah mulai muncul di wajah. Sedangkan pada anak perempuan, kebanyakan sudah mulai mengalami menstruasi yang teratur di fase ini. Dan di tahap ini, kebanyakan remaja juga mulai cenderung menghabiskan lebih sedikit waktu mereka dengan keluarga karena lebih memilih bersama dengan teman-teman mereka. Perkembangan kognitif anak di fase remaja pertengahan ini juga semakin matang, tetapi cara berpikir mereka masih belum sematang pemikiran orang dewasa. Dan yang terakhir yaitu fase remaja akhir atau dewasa muda di usia 18 tahun sampai 24 tahun. Memasuki fase remaja akhir, pada umumnya fisik telah berkembang secara maksimal. Selain itu, remaja akhir juga telah memiliki kemampuan berpikir yang lebih matang jika dibandingkan dengan remaja menengah. Mereka juga menjadi lebih fokus pada masa depan serta mampu membuat keputusan berdasarkan harapan dan cita-cita mereka. Mungkin hanya ini pembahasan yang bisa disampaikan oleh kelompok 2.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.